Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Faranda Putra. Dan saya Rahmat Rajib Trisyadi. Pada mata kuliah Deep Learning kali ini, dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom, pada tugas pertama kali ini saya akan mengangkat studi kasus analisis harga tanah bangunan atau perumahan dengan menggunakan regresi linear dan analisis pemberian kredit lembaga keuangan kepada nasabah menggunakan regresi logistik. Next. Ini adalah studi kasus yang tadi saya jelaskan, yaitu regresi linear dan regresi logistik, di mana regresi linear yaitu kita mengangkat harga tanah bangunan perumahan dengan menggunakan regresi linear, dan regresi logistik yaitu dengan analisis pemberian kredit lembaga keuangan kepada nasabah menggunakan regresi logistik. Kita terangkan penjelasannya terlebih dahulu, yaitu regresi linear merupakan bentuk umum dari analisis regresi untuk melihat salah satu metode supervised learning di antara variable input dan variable output bernilai numerik. Sedangkan regresi logistik yaitu merupakan salah satu metode supervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data atau objek ke sekumpulan kategori, kelas, atau label terpisah. Next. Ini merupakan rumus regresi linear di mana Y merupakan harga tanah, harga pasaran perumahan atau tanah, lalu X adalah variabel independen, dan beta merupakan koefisiensi regresi. Ini merupakan data yang kami miliki, yaitu luas bidang tanah kita simbolkan dengan X, harga pasaran rumah kita simbolkan dengan Y. Dalam tabel tersebut ada beberapa harga pasaran rumah dan luasan bidang tanah. Next. Pada tabel berikut ini kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai slope B dan intercept A dengan menggunakan Excel, di mana nilai intercept A didapat nilai 0, sedangkan slope B mendapatkan nilai 2. Next. Setelah dilakukan perhitungan untuk mencari harga pasaran rumah seperti yang di atas, di mana nilai A 0, B2 mendapatkan hasil sebagai berikut. Di dalam tabel sebelah kiri adalah tabel di mana luasan bidang tanah dari 50 sampai 350 meter persegi, sedangkan harga pasaran rumah yaitu dari 100 juta sampai 700 juta. Kita melakukan perhitungan, yaitu melakukan prediksi Y sama dengan A plus B kali X, di mana selisih prediksi semua harga di atas mendapatkan selisih 0, sedangkan mean absolute error mendapatkan nilai 0. Berdasarkan hasil tersebut, di mana prediksi 0 sehingga memiliki akurasi 100% dan tidak ada nilai error. Dari perhitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 1 meter persegi, nilai tanah harga pasaran rumah mendapatkan kenaikan sebesar 2 juta. Next. Selanjutnya, untuk regresi logistik akan dijelaskan oleh Mas Rahmat Rajib. Silakan, Mas. Oke, saya Rahmat Rajib Trisyadi akan menjelaskan regresi logistik tentang perbandingan pendapatan per bulan tiap calon nasabah dengan keterlambatannya. Gambar di sebelah kiri menunjukkan data regresi logistik yang cocok digunakan variabel yang bersifat biner, seperti pada kasus di mana X pendapatan per bulan menjadi variabel independen atau numerik, dan Y berupa keterlambatan, variabel dependen biner, 1 yang artinya terlambat dan 0 tidak terlambat. Tujuan dari regresi logistik adalah untuk memodelkan probabilitas seseorang mengalami keterlambatan Y berdasarkan pendapatan per bulan X. Bisa lihat di sini melakukan perbandingan probabilitasnya. Di sini kita sudah mendapatkan nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y.
dengan probabilitas awal 0,779 dan probabilitas 1 sebesar minus 0,167. Oke, selanjutnya kita mencari estimasi koefisien awal probabilitas 0 dan probabilitas 1 dengan menggunakan pendekatan regresi logistik iteratif, misalnya menggunakan metode Newton atau gradien menurun, tetapi sebagai gambar sederhana, estimasi awal bisa diperoleh dengan probabilitas 1 dengan kovarian X, Y, dibagi variansi X, dan probabilitas 0 dengan rumus sebagai berikut. Dapat ditemukan hasil dengan kovarian XY sebesar minus 1,111 dan varian X sebesar 6,66. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus, kita dapat menghitung ulang kembali data model dengan rumus yang seperti di awal, di mana nilai X itu kita mengikuti data di tabel sebelah kiri dari 2 sampai 10, dan dimasukkan rumus 1 plus E minus 0,779 dikurang 0,167 dikali X. Dapat kita lihat hasilnya di tabel sebelah kiri, dan ada juga prediksinya. Dari data di sebelah kiri dapat diambil kesimpulan bahwa prediksi benar dari 9 data ini ada 8 data yang benar. Akurasinya sebesar 88,9%. Dari data tersebut kita dapat mengambil kesimpulan dengan kenaikan pendapatan sejuta per bulan dapat mengurangi probabilitas keterlambatan pembayaran. Oke. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.